Kalau kita tidak kenal pada musannifnya kurang berkah. Ya, katakanlah begini, adik-adik semua mondok di Fatihatul Quran, tidak tahu sama pengasuhnya. Nah, itu bahaya itu. Tidak ada aliran berkahnya. Jadi harus tahu. Ini adalah pengenalan kepada pengarang kitabnya. Kitab Takrib disyarahi menjadi Fathul Qorib. Jadi di sini ada dua kitab. Yang pertama kitab matan namanya kitab Takrib. Kemudian diurai, diperluas namanya itu syarah. Syarah namanya. Kalau uraian itu namanya syarah. Nah, syarahnya ini diberi nama Fathul Qorib. Yang ada di dalam kurung, itu kan ada yang dikurung. Kalau yang model begini, yang di luar ini, yang di luar garis, ini takrib. Kalau yang model atas bawah, yang di atas takrib. Yang di bawahnya Fathul Qorib. Kalau yang model menyamping, yang samping kanan atau yang samping kiri itu namanya takrib. Yang di tengah itu namanya Fathul Qorib. Nah, kita fokus belajar di matannya supaya tidak terlalu meluas, lebar. Ya. Di matannya saja takrib. Yang di atas itu, yang kalau posisi atas bawah itu, nah kayak ini kan atas bawah ini. Nah, itu takrib. Nah, kita belajar takribnya. Nah, yang kita maknai nanti takribnya supaya tidak terlalu banyak memaknai. Nanti bagian penjelasannya Fathul Qoribnya itu saya sampaikan langsung. Gitu ya. Paham, Dek? Itu disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menjadi Tuhan alam semesta. Kenapa ada makna segala puji? Ya. Kan di situ alhamdu segala puji artinya. Kenapa ada bahasa segala puji? Karena di situ makna alnya menunjukkan listighraqil jinsi. Bingung lagi nih adik-adik mendengarkan. Tidak apa-apa supaya ndak asing. Kalau sudah mendengar dari saya kemudian mendengar lagi di esok hari, siapa saja nanti yang menerangkan sama dengan saya, akhirnya cepat tanggap. Oh iya, dulu Ustadz Sulaiman pernah menjelaskan ini. Nah, jadi cepat nyambung. Dengarkan saja yang secara seksama supaya masuk. Ya. Alhamdu segala puji itu muncul makna segala dari alnya. Alnya itu berfaedah listighraqil jinsi, menghabiskan segala jenis pujian. Pujian itu ada 4. Ya. Pujian itu ada 4. Yang pertama Qadim alal qadim. Qadim alal qadim. Qadim itu artinya dahulu, tanpa ada permulaannya. Ini merupakan salah satu sifat Allah. Allah itu sifatnya qadim, dahulu tanpa ada permulaannya. Jadi kalau ditanya Allah itu mulai dari kapan adanya? Dari dulu. Dari dulu mana? Adakah awalnya? Tidak ada. Jangan cari awalnya, Allah itu ada. Jadi dari dulu. Itu makna qadim. Jadi Allah itu sifatnya qadim. Qadim memuji kepada qadim. Ini yang pertama ya. Segala puji ada 4. Maksudnya segala puji bagi Allah. Puji sendiri ada 4. Yang pertama qadim alal qadim. Allah sendiri memuji pada dirinya sendiri. Ya, paham? Di Al-Quran banyaklah Allah memuji dirinya sendiri. Ya kayak Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri.
Terus yang kedua, qadim alal hudus. Artinya Allah memuji kepada yang baru. Berarti makhluk. Kita-kita ini semua makhluk. Ada makhluk, ada khalik. Khalik itu pencipta, yaitu Allah. Makhluk itu kita semua ini adalah orang-orang yang diciptakan termasuk alam semesta ini. Tuh. Jadi Allah memuji pada makhluknya. Contohnya siapa? Banyak. Ya. Allah memuji para rasulnya, para nabinya. Nah, itu namanya qadim alal hudus. Allah memuji pada makhluknya. Yang ketiga, hudus alal qadim. Yang baru memuji pada yang dulu. Maksudnya makhluk memuji Allah. Ya, kita lah setiap kali, setiap saat kita memuji kepada Allah, berzikir, memuji, ya kan? Alhamdulillah, begitu, bersyukur. Yang terakhir adalah hudus alal hudus. Yang baru memuji sama yang baru. Maksudnya makhluk memuji sesama makhluknya. Contoh nih ya, Dek, kamu kok ganteng, Dek? Ya kan? Saya memuji sama-sama makhluknya. Nah, ini semua, segala puji ini adalah milik Allah. Paham ya? Tanamkan. Kalau saya memuji adik ganteng, jangan GR. Ya. Jangan apa? Jangan GR. Apa GR ya? Jangan bangga. Karena sejatinya saya tidak memuji adik ini, tapi saya memuji ciptaannya Allah. Jadi semua puji itu kembali kepada Allah. Makanya dikatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu maksudnya. Maksudnya segala puji itu di situ. Ada 4 puji yang semuanya itu kembalinya kepada Allah. Biar saya memuji Anda, itu artinya saya memuji Allah. Jadi enak deh ya, kalau kita itu faham dengan makna alhamdulillah, itu kita tidak gampang ujub, kita tidak gampang takabur. Ya. Kalau kita tahu maknanya alhamdulillah, kita tidak gampang sok lah gitu. Karena kita tahu apa yang ada dalam kita ini semata-mata adalah milik Allah. Jadi kita punya kelebihan misalkan dibanding yang lain, teman-teman yang lain. Nah, itu tidak boleh kita banggakan, kemudian kita lupakan siapa yang sebetulnya memiliki pujian itu. Nah, kasih ya, kering tenggorokan dek. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi tahirin wa sahbihi ajma'in. Muallif kitab ini, pengarang kitab ini, Syekh Ibnu Qasim memanjatkan salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga-keluarganya yang suci, wa alihi tahirina, keluarga-keluarganya yang suci, ya, ahlu baitnya Rasulullah, mulai dari Rasulullah hingga saat ini, para habaib, ya, para sayyid, sayyidah, habibah, itu semuanya mendapatkan mendapatkan doa juga dari beliau, pengarang kitab ini. Ini kan doa beliau, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi tahirin wa sahbihi wa sahabatihi ajma'in, para sahabat-sahabatnya. Jadi kita memang sudah dari dulu diajari oleh ulama-ulama salafus soleh
untuk mengawali belajar itu dengan memuji kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah, keluarganya, sahabat-sahabatnya. Ini dicontohkan memang dari dulu ini. Begitu. Sudah menjadi aturan bagi pemeluk agama Islam khususnya ahli sunnah wal jamaah. Diawali dengan pembacaan alhamdulillah. Makanya kalau ceramah-ceramah itu kan mesti segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya. Alhamdulillah kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul. Nah itu karena mengikuti salafus saleh yang sudah mengajarkan lebih awal tentang tata krama, tentang penyampaian ilmu, ya sepantasnya diawali dengan alhamdulillah, salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qolal qadi Abu Syuja Qolal qadi Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani radhiyallahu taala anhu. Qadi Abi Syuja Al-Qadi Abi Syuja mengatakan, Sa'alani ba'dul asdiqai hafidhahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhabil Imam Syafi'i. Jadi Syekh Imam Abi Syuja ini diminta oleh sebagian temannya untuk membuat karya ilmiah tentang fikih secara ringkas mukhtasaran fil fikih. Jadi diminta oleh temannya untuk mengarang kitab fikih yang sesuai mazhab Imam Syafi'i. Nih. Mazhab itu ada berapa? Mazhab siapa saja? Bukan Syafi'i, ya. Maliki, Hambali, Hanafi. Itu mazhab yang kita ikuti. Ahli sunnah wal jamaah jangan lepas dari ini. Ya. Adik-adik nanti akan tahu di luar sana ada banyak masalah. Ya. Urusan mazhab ini akan banyak masalah di luar itu. Jadi mulai dari sekarang teman-teman ini harus berpegangan teguh pada 4 mazhab ini. Artinya ahli sunnah itu adalah selalu merujuk pada Al-Quran dan hadis, merujuk pada ijma ulama, merujuk pada qiyas. Nah, ulama yang jadi rujukan ini adalah 4 mazhab ini. Syafi'iyah, Hambali, Maliki, Hanafi. Karena di luar sana nanti adik-adik kalau sudah keluar dari pesantren akan banyak warna. Tidak maulah sama yang 4 mazhab ini. Atau mau tapi yang khusus ini. Gitu. Ada macam-macam nanti di luar sana itu. Ini harus diantisipasi adik teman-teman ya. Ya ini yang diminta oleh Syekh Abi Syuja, oleh temannya Syekh Abi Syuja ini untuk mengarang kitab ringkas tentang ilmu fikih. Inilah yang jadi ini. Jadinya kitab ini nih, kitab Takrib, kitab Fathul Qorib. Ini berawal dari permintaan temannya. Saya lah misalkan berteman sama Yai Basir, terus saya minta, Yai tolong Yai ini anak-anak supaya cepat paham ilmu fikih, kasihlah coba karya bikin kitab yang ringkas supaya nanti cepat bisa dipelajari. Nah, begitu modelnya ini, awal-awal cerita terciptanya karangan ini. Pengarang ini, Syekh Abi Syuja dan Syekh Ibnu Qasim ini diminta sahabatnya untuk membuat karangan kitab. Jadilah kitab yang akan kita pelajari ini. Ya. Rahimahullah ta'ala wa ridwanuhu fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Sama itu ya. Fi ghayatil ikhtisar itu maksudnya puncak
Terringkas. Jadi paling ringkas, ini kitab paling ringkas dari sekian banyak kitab, tapi lumayan lengkap untuk dasar. Wa nihayatil ijaz yuqarribu 'alal muta'allimi darsahu, yang bisa mendekatkan pemahaman para penuntut ilmu untuk mempelajari ini. Jadi memang mudah ini. Insyaallah yang penting teman-teman istiqomah, khusyuk mendengarkan, tidak ngantuk, ya. Tidak ngantuk. Insyaallah banyak ilmu nanti yang akan kita dapat dari pelajaran Fathul Qorib ini. Karena kita apa? Karena kita didoakan ini oleh Kiai Musannifnya ini, pengarang kitabnya ini. Didoakan. Jadi beliau tidak hanya sekedar kalau ngarang kitab nulis saja begitu, tidak. Di sini juga kita didoakan supaya bisa paham. Makanya bagi pelajar harus siap bisa paham. Ya caranya dengan berbagai macam aturan taklim muta'alim. Ya, kan di sini sudah belajar taklim muta'alim ya. Ya, kitab taklim muta'alim itu adalah metode kita belajar supaya berkah, dapat manfaat, berkah, paham, dapat manfaat. Nah, itu. Di situ diikuti. Termasuk tawassul kepada pengarang kitabnya kan ada di pelajaran taklim ya. Nah, terus mengagungkan kitab ini salah satu supaya berkah, supaya manfaat, supaya cepat paham. Begitu. Mengagungkan kitab itu maksudnya kitabnya tidak disimpan sembarangan, nanti setelah ngaji baru berantakan di mana-mana. Jangan. Harus ditaruh di tempat khusus, posisinya tidak di lantai. Itulah cara kita menghormati karyanya para ulama. Ya. Kalau Al-Qur'an posisinya harus di paling atas. Ada ya di taklim itu begitu. Jadi kalau kitab tidak boleh ditaruh di atas Al-Qur'an. Itu saking perhatiannya para ulama-ulama dulu kepada kita supaya ilmu kita tetap berkah. Allah. Terus wa yusahhilu 'alal mubtadi'i hifdhahu. Ini masih dalam penjelasan tadi itu. Artinya permohonan temannya ini supaya para pemula yang belajar tentang fikih ini cepat hafal, cepat faham. Wa an aksura fihi minat taqsimat wa hisril khisal fa ajabtuhu ila dzalika taliban lisawab ragiban ila Allah subhanahu wa ta'ala fit taufiqi lisawab. Nah, setelah permohonan teman-temannya untuk mengarang kitab itu akhirnya diijabah, diterima. Okelah, siap, saya karang kitab buat teman-teman santri yang mau belajar secara singkat, padat, dapat cepat dipaham. Oke, saya bikin. Nah, akhirnya terciptalah kitab Fathul Qorib. Gitu ya, teman-teman. Kita ini ada pendahuluan saja, besok kita masuk pada penjelasan kitab Thaharah, Ahkamut Thaharah, insyaallah. Itu saja yang penting kita bisa mempelajari pendahuluan kitab ini, bahwa Abi Syuja pengarang kitab ini, Syekh Ibnu Qasim pengarang kitab Takrib ini, ngarang kitab tidak main-main. Ya, tidak main-main, artinya punya harapan besar bagi siapa saja yang mempelajari kitabnya, kitab Takrib ini, kitab Fathul Qorib ini, bisa memahami, bisa bermanfaat, diamalkan, dan bisa disebarluaskan. Begitu harapan beliau itu. Sudah ya, begitu saja dulu. Hari Minggu dilanjut dengan pelajaran Nahwu Syarab, dibikin langsung 2 bawa ya, supaya 1 jam mungkin cukup nanti. Nahwu Syarab
Insyaallah. Supaya ingat, saya tanya ulang, kita murojaah sebentar masalah nahwu. Yang dinamakan kalam masih ingat enggak? Kalam adalah lafadz satu, terus yang kedua murakkab, yang ketiga mufid, yang keempat wadha. Lafadz adalah murakkab adalah mufid adalah terus wadha adalah nah, saya tanya nih, qolal qadi ini artinya adalah telah berbicara siapa qadi. Qadi ini nama satu pangkat atau derajat. Qadi itu kalau di daerah Arab sana, kalau di sini ini siapa ya, kayak hakim lah mungkin, kayak menteri lah, atau ya kayak menteri lah mungkin. Nah, qadi ini adalah orang yang berhak memutuskan satu permasalahan, itu qadi. Qolal qadi, telah berbicara siapa qadi. Qadi telah berbicara. Ini apakah termasuk kalam? Kenapa? Ya, qaf lam al qaf do huruf hijaiyah. Selanjutnya lafadz murakkab tersusun dari dua kalimat. Kalimat pertama adalah qola yang berupa kalimat, belum nyampe pelajarannya ya, berupa kalimat fi'il. Yang kalimat kedua adalah al-qadi adalah kalimat isim, belum nyampe juga pelajarannya. Sudah, al-murakkab tersusun dari dua kalimat atau lebih. Ini cuma dua kalimat. Yang ketiga karena berupa mufid, memberikan faidah. Memberikan faidah itu maksudnya memberikan pemahaman di mana lawan bicara kita itu sudah pantas untuk diam. Jadi kalau saya katakan qala al-qadi, al-qadi berbicara, telah berbicara. Dia yang mendengarkan itu langsung paham. Tidak ada tanda tanya lagi. Ya kan? Itu maksudnya mufid, memberikan faidah. Tidak tanda-tanda tanya lagi. Terus yang terakhir berupa wadha. Apa itu wadha? Disengaja. Jadi saya ungkapkan dengan kesengajaan, itu adalah wadha. Berarti ini masuk dalam kategori karena sudah memenuhi 4 unsur ya. Lafadz, murakkab, mufid, dan wadha. Ya. Sudah, itu saja. Nah, supaya tidak lupa. Ya. Yang tidak tahu tanya sama yang sudah tahu, supaya saling memberikan faidah. Namanya istifadah. Saling memberikan faidah. Yang tidak tahu tanya sama yang tahu. Ini kan mungkin tidak paham semua. Jadi yang tidak paham tanya sama yang paham. Supaya kita bisa berjalan bergandengan tangan. Ya, sama-sama paham. Insyaallah santri-santri Fatihatul Quran kalau terus semangat akan mendapatkan berkah belajar ini insyaallah. Al-Fatihah.